Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagaimana kita ketahui, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi mukjizat bagi beliau, sebagai petunjuk untuk manusia, dan serta membacanya adalah suatu ibadah. Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari, menyebutkan bahwa yang dimaksud az-zikro dalam ayat tersebut adalah Al-Quran, dan Allah menjaganya dari penambahan, pengurangan, baik dari isinya, maupun dari segi batasan hukum, serta kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya. Bahkan ketika seseorang menganggap rendah terhadap Al-Quran, Allah berikan azab kepadanya, seperti kisah seorang dosen yang dipermalukan oleh salah satu mahasiswanya di depan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Lantas, bagaimana nasib dosen tersebut yang telah merendahkan Al-Quran? Temukan jawabannya dengan menyimak ulasannya hingga akhir, tentunya di channel Indonesia TV Islam. Namun sebelum lanjut, klik subscribe dan loncengnya agar channel Indonesia TV Islam tetap syiarkan Islam. Dosen yang terkenal liberal itu mulai masuk ruang kuliah, namun ia tidak langsung masuk ke mata kuliahnya. Ia justru berbicara tentang fenomena umat Islam yang menurutnya pemarah. Ada yang memprotes azan, marah. Ada yang membakar Al-Quran, marah. Ada yang melecehkan surat Al-Maidah pun, marah. Padahal menurutnya sang dosen, yang dibakar itu hanyalah kertas, sedangkan Al-Quran yang sebenarnya ada di Lauhul Mahfuz tak bisa dibakar oleh siapapun, dan juga tak bisa dilecehkan. Sang dosen pun mulai berbicara di depan mahasiswanya. Saya benar-benar heran dengan umat Islam terlalu lebay, menurut saya. Hanya karena ada orang yang menginjak Al-Quran, mereka marah, lalu ribuan orang menggelar demonstrasi di mana-mana, padahal yang dibakar itu kan cuma kertas, hanya media, sebagai tempat menulis Al-Quran. Al-Quran aslinya kan ada di Lauhul Mahfuz, kata sang dosen di depan mahasiswanya. Saya pikir para mahasiswa pun harus dicerdaskan soal ini, tambah sang dosen. Ruang kuliah itu hening beberapa saat, sebagian mahasiswa agaknya setuju dengan pemikiran sang dosen, hingga kemudian seorang mahasiswa yang dikenal cerdas angkat tangannya dan berkata, "Memang Al-Quran itu hakikatnya ada di Lauhul Mahfuz," katanya sambil berjalan dekati dosen. "Maaf Pak, boleh saya melihat makalah Bapak?" Suasana di dalam ruangan pun mulai hening dan tegang. Mereka khawatir akan ada insiden yang tidak terduga antara mahasiswa yang dikenal sebagai aktivis dakwah itu dengan dosennya yang liberal. Pemuda itu pun mengatakan, "Wahai Pak dosen, makalah Bapak sangat bagus menurut saya." Wajah-wajah yang tadinya sempat tegang kini normal kembali, namun itu hanya sesaat karena setelah itu, mahasiswa tersebut melemparkan makalahnya ke lantai, kemudian menginjak-injaknya dan meludahinya. "Sayang sekali analisanya kurang komprehensif," kata pemuda tersebut kepada sang dosen di depan para mahasiswa lainnya. Kemudian makalah tersebut pun menjadi kotor dan rusak di dekatnya, maka sang dosen mulai melotot, mukanya merah, kedua telapak tangannya genggam erat dan berkata, "Kurang ajar kamu, menghina karya ilmiah saya, kamu menghina pemikiran saya," kata sang dosen, sembari angkat tangannya ke arah mahasiswa itu, namun dengan cekatan, mahasiswa itu bisa menangkisnya. Lalu pemuda itu berkata, "Marah ya Pak, saya kan hanya injak kertas. Saya hanya meludahi kertas. Saya hanya melecehkan kertas. Saya tidak melecehkan pemikiran Bapak karena pemikiran Bapak ada di kepala Bapak. Saya kan tidak injak kepala Bapak. Saya pikir Bapak harus dicerdaskan soal ini," ucap sang pemuda itu dengan santai. Mendengar itu sang dosen tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia seperti dapatkan serangan balik yang mematikan. Segera buku-bukunya dikemasi dan ia tinggalkan ruang kuliah itu dengan muka merah. Demikian kisah ini apa adanya. Sahabat beriman, ingatlah bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9. "Inna nahnu najalnas zikro wa inna lahu lahafizun." Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikro dan kamilah yang menjaganya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.